Kekacauan melanda Eropa, demo dan mogok massal di mana-mana. Ya, kondisi ekonomi yang memburuk di benua Eropa memicu protes dan mogok kerja besar-besaran di wilayah tersebut. Para pekerja meminta agar upah dinaikkan untuk mengimbangi kenaikan harga energi dan pangan yang melonjak tajam. Ribuan warga Rumania bergabung dalam unjuk rasa Bukares untuk memprotes biaya energi, makanan dan kebutuhan pokok lainnya yang menurut penyelenggara telah mengirimkan jutaan pekerja ke dalam kemiskinan. Di Republik Ceko, kerumunan besar yang mengibarkan bendera di Praha pada bulan lalu menuntut pemerintah koalisi pro-barat mengundurkan diri dari perang Rusia-Ukraina. Menurut para pengunjuk rasa, kebijakan embargo gas Rusia saat berperang dengan Ukraina telah memicu lonjakan yang tinggi di harga energi. Bergeser ke negara dekat Republik Ceko, ribuan warga Hungaria, termasuk guru dan siswa berbaris lewat Budapest pada Minggu untuk memprotes pemerintah. Meski telah mengamankan pasokan gas Rusia, demonstran masih menyebut Perdana Menteri Viktor Orban gagal menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu di Eropa Barat, gelombang pemogokan kerja juga mulai terjadi. Di Prancis, serikat pekerja kilang minyak dan sektor publik seperti transportasi telah memulai pemogokan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Pemogokan ini menipiskan stok bensin negara tersebut serta gangguan mobilisasi akibat beberapa kendaraan umum yang berhenti beroperasi. Pekerja kereta api, perawat dan pelabuhan, pengacara dan juga profesi lainnya di Inggris juga telah melakukan serangkaian pemogokan dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menuntut kenaikan gaji yang sesuai dengan inflasi yang berjalan pada level tertinggi 4 dekade sebesar 10,1%. Selain itu, pemogokan baru-baru ini oleh pilot Lufthansa di Jerman serta pekerja maskapai dan bandara telah mengganggu penerbangan bergeser ke arah barat. Gelombang unjuk rasa besar-besaran juga dilakukan serikat pekerja di Prancis. Mereka menuntut kenaikan upah signifikan akibat biaya hidup yang terus melambung. Sebelumnya hal yang sama juga telah dilakukan oleh para pekerja kilang minyak sehingga menyebabkan krisis BBM di negara tersebut. Analis dari konsultan resiko Ferris Maplecroft, Torbjörn Solfdev, mengatakan jika krisis kali ini dapat menimbulkan kerusuhan sipil di Eropa. Pasalnya, para pemimpin Eropa sangat mendukung Ukraina dan berjanji atau untuk menghentikan ekonomi mereka dari minyak dan gas alam Rusia yang murah. Namun, transisi dari sumber energi asal Rusia cukup sulit, bahkan krisis diperkirakan akan memburuk pada waktu-waktu mendatang. Tidak ada perbaikan cepat atau krisis energi, dan jika ada inflasi sepertinya akan lebih buruk tahun depan daripada tahun ini. Itu berarti hubungan antara tekanan ekonomi dan opini populer tentang perang di Ukraina akan benar-benar diuji, ujarnya. Sejauh ini, Inggris menjadi negara Eropa pertama yang mengalami perubahan kepemimpinan negara akibat inflasi yang tinggi. Setelah 45 hari menjabat, Perdana Menteri Liz Truss menyatakan mundur dari jabatannya setelah mengaku ia tak mampu membawa mandat rakyat untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang membelit Inggris. Rencana stimulus ekonomi Truss yang gagal yang melibatkan pemotongan pajak besar-besaran dan bantuan puluhan miliar pound untuk tagihan energi rumah tangga dan bisnis tanpa rencana yang jelas untuk membayarnya memberikan gambaran terkait persoalan yang dihadapi oleh pemerintah. Mereka punya sedikit ruang untuk bermanuver dan sejauh ini anugerah keselamatan telah lebih ringan dari Oktober biasanya di Eropa, yang berarti lebih sedikit permintaan gas untuk memanaskan rumah kami. Namun jika kita berakhir dengan gangguan tidak terduga pada pasokan gas dan dari Eropa musim dingin ini, maka Anda tahu kita mungkin akan melihat peningkatan lebih jauh dalam kerusuhan sipil, resiko dan juga ketidakstabilan pemerintah, ujarnya. Ya, puluhan ribu pengunjuk rasa melakukan aksi demonstrasi di tengah-tengah kondisi Jerman yang sedang dihantam krisis energi pada Sabtu 22 Oktober waktu setempat. Dikutip dari Holopeace.com dari Reuters pada Minggu 23 Oktober, dikabarkan bahwa aksi demonstrasi tersebut tumpah ruah di 6 kota Jerman, yakni di Berlin, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, Dresden, dan juga Frankfurt. Para pengunjuk rasa disebut menuntut pemerintah Jerman untuk berbenah menyikapi kebijakannya dengan turut menuntut distribusi pemerintah yang lebih adil dalam menghadapi kenaikan harga energi dan biaya hidup masyarakat, serta menuntut pemerintah untuk lebih cepat melakukan transisi energi dari bahan bakar fosil. Selain itu, pengunjuk rasa juga membawa slogan kritik menuntut pemerintah untuk menurunkan inflasi hingga mematikan tenaga nuklir dan berharap bahwa Jerman lebih banyak mengeluarkan kebijakan subsidi harga energi untuk orang miskin. Dalam hal ini, pernyataan pun datang dari salah satu serikat pekerja yang merupakan wakil ketua Verdi bernama Andrea Kokcis, di mana dikatakan bahwa masyarakat saat ini sangat membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah Jerman.
Kami ingin menunjukkan bahwa kami sangat membutuhkan bantuan keuangan bagi warga yang seimbang secara sosial. Pemerintah melakukan banyak hal tetapi mendistribusikan dana dengan kaleng air. Orang-orang dengan pendapatan lebih rendah membutuhkan lebih banyak dukungan daripada orang kaya. Diketahui Parlemen Jerman pada Jumat lalu telah menyetujui kebijakan berupa paket penyelamatan pemerintah senilai 200 miliar euro atau sekitar 195 miliar US dollar yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dan masyarakat dari dampak kenaikan harga energi. Hal itu dilakukan buntut dari inflasi Jerman pada bulan September yang mencapai level tertinggi di angka 10,9% karena biaya energi yang mengalami peningkatan. Paket tersebut sudah termasuk pembayaran tagihan gas bulanan untuk rumah tangga dan sektor usaha, baik usaha kecil ataupun menengah. Selain itu, paket kebijakan tersebut juga termasuk untuk membiayai pembatasan harga listrik rumah tangga dan juga sektor industri. Melihat ke belakang sekitar 10 tahun kemudian, kita dapat melihat saat ini sebagai titik awal percepatan deindustrialisasi di Jerman. Sekitar 20% pangsa industri dalam GNP Jerman 2 kali lipat dari Prancis. Pengarahan pengambilan keputusan harian Buletin Energi dan Iklim untuk pakar bisnis, kebijakan, asosiasi, sains dan juga LSM. Industri membutuhkan energi, bahan mentah dan juga produk primer dari seluruh dunia dan oleh karena itu bergantung pada pasar yang berfungsi, pemasok yang dapat diandalkan dan harga yang dapat diprediksi. Tahun ini ada masalah di mana-mana, itu sebabnya produksi industri menyusut 2,5%. Deutsche Bank khawatir akan naik 5% pada tahun depan. Musim dingin yang keras akan datang, di mana tidak banyak perusahaan akan bertahan dalam bentuk mereka saat ini. Kata Markus Perret, seorang manajer umum global di Roland Berger, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Tegas Spiegel. Tapi pertanyaannya, apakah kita dalam bahaya mundur dari industrialisasi? Tidak, saya tidak berpikir begitu. Area-area penting industri tergelincir ke dalam resesi di awal 2019, kemudian datang corona, dan kemudian perang dan juga krisis energi. Industri Jerman telah kehilangan saham dalam perdagangan dunia dalam beberapa tahun terakhir, kata Perret.